Baik, kita lanjutkan ngobrol seputar Bali, daya dan upaya jurnalis menjaga idealis di masa pandemi. Belakangan ini memang ada beberapa wartawan atau jurnalis yang ada di Bali, selain tekanan dari dampak COVID-19 itu, selain tetap menjaga pekerjaannya sebagai jurnalis, ada juga yang kemudian mencari upaya supaya kesejahteraan atau paling tidak menghidupi keluarga itu tetap berlangsung. Salah satu contoh upaya apa yang kira-kira dilakukan oleh para jurnalis di masa pandemi ini dari segi kesejahteraannya? Ya, kemarin kita dari Aji Denpasar, kemudian dengan IJTI, terus dari Agama juga kita sempat berkolaborasi untuk membuat peliputan terkait dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi berbagai hal ya yang sekiranya ini menjadi materi peliputan yang menarik, itu kita garap secara bersama-sama gitu. Jadi semisal ketika itu ada sebenarnya mempunyai cerita yang bagus itu tetapi tidak tayang di medianya, itu nanti difasilitasi, misalkan kayak saya kontributor televisi, ketika berita itu bagus tapi tidak bisa tayang di televisi saya yang ketika saya kirim, itu bisa ditayangkan di YouTube. Terus kemudian dengan kawan-kawan yang lain dari cetak maupun online gitu. Jadi memang tapi lebih difokuskan soal materi pemberitaannya itu yang mengajarkan bahwa semangat harus bangkit itu, move on untuk menghadapi COVID ini seperti itu. Itu dari organisasi yang sudah kita lakukan, dan kita melibatkan beberapa teman, kita sudah siap juga. Jadi siapapun yang tertarik untuk itu ya monggo untuk bergabung gitu. Nah, terus kemudian ini juga ada hal yang menarik sih dari beberapa kawan juga. Ya saya sendiri juga ikut di itu juga sih. Secara individu atau secara pribadi, seperti yang disampaikan oleh Bung Sirtu tadi juga, kalau di Mataram katanya ada yang jualan sembako seperti itu. Nah, kalau di sini juga banyak kawan-kawan yang memulai itu untuk berniaga gitu. Jadi melakukan jualan secara online. Banyak hal yang bisa dilakukan, bisa yang dijual gitu. Kalau saya mau sampaikan nggak enak, nanti saya dikira mau ngiklan di sini. Karena gini, ketika berbicara soal pandemi ini, sebenarnya kalau yang sudah dilakukan sama pemerintah itu, sejauh ini yang diberikan ini kan hanya bantuan berupa beras, minyak goreng ataupun mie instan gitu. Tetapi sebenarnya kan ya itu tidak salah, tetapi bagi saya melihatnya itu ya hanya obat sesaat seperti itu. Ya seharusnya yang dilakukan kan bagaimana caranya, ya ini bukan hanya untuk mengeringkan saja orang yang basah, tetapi memang bisa memberikan suasana yang sejuk gitu. Bukan hanya kering gitu, tapi sejuk dan enak, fresh gitu. Jadi kalau mau memberikan bantuan seperti itu, seharusnya kalau dari pemerintahnya ya seharusnya yang didorong itu adalah bagaimana pemerintah berani memberikan teguran kepada perusahaan media ketika melakukan hal kesewenang-wenangan terhadap jurnalis yang terdampak ini gitu. Jadi kalau sebatas memberikan bantuan ya mohon maaf, bukan berarti sombong ya. Kalau menurut saya untuk saat ini sekali lagi untuk saat ini belum ada yang sangat membutuhkan bantuan beras dan minyak itu loh dari pemerintah memberikan kepada masing-masing jurnalisnya gitu. Nah, karena untuk saat ini saya pikir ya kita semua masih bisa bertahan. Kalau hanya untuk sekedar memberikan beras, minyak goreng, mie instan itu kan hanya kebutuhan makan. Nah, sementara kalau kebutuhan makan, menurut saya sekali lagi saat ini semuanya masih bisa dalam tanda kutip kalau hanya untuk kebutuhan makan. Tetapi yang jadi poin adalah ini bukan hanya sekedar kebutuhan makan, tetapi kebutuhan kehidupan, kebutuhan hidup yang jangka panjang seperti itu, yang jauh seperti itu. Jadi ketika mau memberikan bantuannya ya ini bantuan jangka panjang, karena ya harus ya mau nggak mau ya kita harus fair. Jadi kalau mau membantu ya jangan karena si A ini wartawan kita bantu, atau karena si A ini wartawan jadi harus mendapat bantuan. Ya bukan semata-mata di situ, bukan berarti wartawan tidak butuh bantuan, tidak. Nah tetapi ya itu tadi loh. Jadi kalau mau membantu jangan membantu dari karena dia wartawannya gitu. Tapi karena memang ya yang namanya bantuan ya siapa yang dia memerlukan bantuan ya memang selayaknya ya harus kita bantu. Tapi sekali lagi itu tadi
Ya. Ini bukan hanya sekedar membantu memberikan makan, tetapi bagaimana membantu menjaga atau memberikan kehidupan itu. Karena ya kita ambil contoh misalkan, sebagai jurnalis yang sudah berkeluarga, ini kan bukan hanya untuk kebutuhan makan, tetapi kebutuhan kehidupan dia sehari-hari bersama keluarganya, termasuk urusan anak sekolah, termasuk listrik, dan lain sebagainya. Nah, apalagi dengan kondisi semuanya yang work from home, belajar di rumah, ibadah di rumah, otomatis kebutuhan listrik, kuota, dan lain sebagainya itu meningkat. Sorry, ini agak langsung panjang saja ya. Kalau kita juga terus kemudian berbicara soal new normal life misalkan. New normal life yang mau dimaksud itu juga seperti apa gitu. Apakah kita juga sebagai jurnalis menganggap new normal life itu hanya menyepakati bahwa dengan cara pakai masker dan cuci tangan kemudian new normal life itu bisa selesai dan bisa kita jalankan gitu. Atau kalau misalkan peliputan hanya juga dengan memakai masker dan lain sebagainya, tetapi kemudian tetap masih diminta bahwa kita harus bekerja dari rumah gitu. Kalau bekerja dari rumah berarti otomatis segala aktivitas lebih dominan di rumah. Itu bukan hanya semata-mata memakai masker gitu. Jadi kalau kita disuruh bekerja di rumah, tetapi kemudian pendapatan atau salary dari berita itu berkurang, ya kita juga agak repot. Bekerja dari rumah membutuhkan kuota yang lebih banyak, tetapi secara finansial dari perusahaan itu tidak didukung secara memadai. Terus kemudian ketika perusahaan tidak mendukung secara memadai, pemerintah pun tidak bisa memberikan teguran itu kepada perusahaan. Ya, ini yang menurut saya akan menjadi masalah seperti itu. Jadi bukan, sekali lagi saya ulangi, bukan berarti kemudian cara membantunya pemerintah itu dengan memberikan beras kepada wartawannya itu sendiri seperti itu. Artinya bantuan itu bukan berupa beras dan lain sebagainya, tapi pada lebih jangka panjangnya itu dari. Kemudian ada upaya-upaya yang kemudian diceritakan dari ada beberapa teman yang kemudian bisa dibilang sambilan untuk berniaga. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin kondisi ini juga ada di Mataram mungkin. Bung Situ masih gabung? Halo Bang Ali, ya. Ya, kalau di Mataram upaya-upaya apa yang dilakukan para jurnalis itu, Bung? Terima kasih Bung Ali. Saya sapa dulu tadi Bang Bambang yang dari tadi stay melihat diskusi ini sama Bang Yoyo tadi. Ya. Halo, gimana kabar Bang? Baik, masalah bagaimana kita menyikapi situasi yang sangat sulit ini memang menjadi perdebatan sejak awal, terutama teman-teman di AJI yang sejak awal getol menyuarakan bagaimana menjaga profesionalisme dan idealisme sebagai jurnalis. Kalau sebenarnya ngomong klise, itu ibaratnya situasi pandemi ini menjadi batu ujian. Kalau saya ibaratkan ujian keimanan. Jadi disinilah sebenarnya idealisme jurnalis sedang betul-betul diuji. Kalau di era sebelumnya mungkin idealisme dipertahankan dengan cobaan rezim, misalnya di Orde Baru menekan pers. Kalau kemudian ancaman kekerasan, kalau sekarang ini ancaman perut. Dan ketika kita ingin bersuara lantang di Mataram, ada sebuah tradisi yang sering kita lakukan setiap Lebaran, yakni mengeluarkan surat edaran kepada seperti yang dilakukan Dewan Pers untuk tidak memberikan wartawan THR misalnya. Nah, dengan situasi yang cukup sulit kemarin, kita memilih tidak mengeluarkan surat itu. Kenapa? Apakah ini berarti AJI membolehkan? Tidak, bukan seperti itu. Tapi kita mencoba membaca psikologi kawan-kawan aja gitu. Tapi secara personal kita terus sosialisasi kepada semua OPD untuk tidak melakukan hal memberikan THR di hari Lebaran itu. Kemudian banyak pemberian sembako oleh organisasi pemerintah, BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah kepada jurnalis. Termasuk Humas di Pemprov NTB sendiri kemarin menawarkan untuk JPS, jaringan pengaman sosial khusus bagi wartawan. Dan AJI langsung bersurat dan menolak itu dengan tegas. Meskipun kondisi kita memang cukup parah, tapi insya Allah masih bisa makan lah. Jadi istilahnya kita bisa sebenarnya menjaga tetap idealisme jurnalis ini di tengah pandemi ini masih bisa, tergantung kuatnya iman kita. Nah, kalau dalam keyakinan saya sendiri sebagai muslim, ketika ujian tambah besar, maka
derajatnya akan diangkat. Ya. Sedikit klise dengan Iya. dunia nyata, tapi inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Di luar seperti yang bilang tadi Mas Nandang bahwa ada usaha-usaha ya, tapi sebenarnya ada pendekatan lain Ya. yang harus terjaga. Ini ya idealisme itu sendiri secara ideologis maupun secara keyakinan dan semangat. Dan salah satu caranya itu ya dengan membangun komunikasi dengan sama teman-teman wartawan, khususnya anggota AJI ya. Ya. Kita terus menyapa misalnya di Lombok Timur bagaimana kondisinya di Bima. Nah itu paling tidak memberi semacam spirit lah untuk tetap jangan sampai situasi ini membuat kita larut kemudian menggadaikan idealisme. Apalagi dengan kondisi di lokal ya, di NTB media-media lokal kan kita bergantung cukup besar pada sektor belanja iklan pemerintah sama partai politik. Itu terjadi di NTB juga kan. Dan ketika pandemi ini kan anggaran dipangkas semua. Ya. Dan kondisinya misalnya belanja iklan di semua OPD misalnya menjadi selama ini jadi sumber lah dari iklan-iklan yang ada di media itu dipangkas, bahkan misalnya udah tayang itu tapi anggarannya dialihkan semua. Ya. Dan itu cukup berat. Nah, bagaimana menyikapinya sebagai jurnalis ya tetap kita bekerja profesional, sikap idealisme tidak usah goyah misalnya, karena memang disinilah kita pertaruhan tetap, karena memang ketika program-program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID ini juga butuh pengawalan dari teman-teman jurnalis, media supaya tidak salah sasaran gitu. Ya. Nah, bagaimana ini yang pentingnya kenapa idealisme itu tetap dibutuhkan dan independensi media itu tetap dibutuhkan. Ya, karena memang untuk mengatasi pandemi ini dibutuhkan juga peran aktif media untuk mengkritisi, memberikan masukan dan kebijakan. Karena kalau tidak, itu banyak sekali miss dan kesalahan pengelolaan anggaran. Itu praktik yang saya lakukan sama teman-teman di sini juga mengawal. Misal saya di media lokal di Lombok Posnya itu terus mengawal anggaran-anggaran yang dikulik-kulik itu justru sangat rentan ketika situasi bencana seperti saat ini. Nah, di sanalah dibutuhkan jurnalis baik sebagai individu maupun sebagai instansi media itu dibutuhkan independensinya. Dan nah itu memang kalau secara personal, secara pribadi mungkin masih bisa kuat karena mungkin ada teman diskusi di AJI, ada teman saling menguatkan. Nah, kalau di tingkat pengelola media ini memang cukup berat karena mereka ini selama dapur media itu selama sumber pendapatan utamanya ada di pemerintah, dan ketika pemerintah sedikit memotong istilahnya iklan-iklan yang akan ditayangkan di media itu cukup berpengaruh. Dan kalau di Bali sama NTB Lombok itu cukup hampir sama lah, sektor utama jasa pariwisata kan. Jadi pariwisata yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini. Hotel, industri pariwisata itu pada tutup semua. Jadi mau beralih ke menggarap sektor lain misalnya dari si iklan itu sangat sulit. Mereka juga dalam sama-sama krisisnya. Artinya pertama tadi cara menjaganya itu yang saya bilang tadi ya, memperkuat silaturahim. Itu secara klise lah. Memperkuat pertemuan, saling memperkuat persatuan lah di antara teman-teman jurnalis. Yang kedua tetap bersikap independen terhadap pemerintah meskipun secara tetap saling membutuhkan itu di bagian misalnya untuk pengiklanan, tapi harus tetap kritis media di situ. Caranya ya tetap pemberitaan terus tetap jalan mengkritisi, jangan sampai salah sasaran. Yang ketiga ya tadi ada usaha-usaha pribadi. Oke lah, itu bersifat pribadi ya. Jadi sangat bisa dilakukan, tapi itu mungkin jangka panjang khusus dalam konteks media sebagai jurnalis di industri media itu memang agak susah sih. Misal oke lah dia jual baju, ada yang jual sembako, itu memang sangat membantu. Dan di sanalah seperti yang dilakukan di Boom Production ini, mengiklankan usaha teman-teman, termasuk Mas Nandang kalau mau promosi silahkan aja di sini. Tidak usah malu-malu. Saya pikir karena ini dibutuhkan, kita harus memperkuat persaudaraan lah di sini. Dan untuk menghadapi krisis ini saya
mau kasih solusi apa, Ya. hampir saya nggak berani bersikap solusi seperti apa. Yang penting perkuat iman saja lah. Ya. Solusi secara praktisnya mungkin sangat berat dan itu butuh kebijakan dari pusat sampai pemerintah daerah. Di pusat apa udah dilakukan kajian oleh teman-teman di AJI, DTI sampai Dewan Pers. Sudah ada beberapa poin rekomendasi. Saya pikir di daerah juga itu harus dijalankan karena tidak bisa kemudian menyerahkan kepada individu-individu untuk menjual sembako. Itu agak susah juga, itu agak susah diterapkan dalam praktik. Untuk misalnya ada pekerja media harus dia pengen jiwanya tetap di jurnalis itu, tapi harus untuk menjual sembako itu pasti akan cukup terganggu. Tapi itu paling tidak solusi untuk sementara. Jadi saya pikir misalnya dari diskusi ini juga harus ada semacam ada poin-poin yang bisa ditelurkan untuk bagaimana menjaga supaya industri dan pekerjaan media ini bisa tetap selamat lah dari pandemi ini, karena kita juga bagian rakyat tanpa menggadaikan idealisme dan independensi media itu sendiri. Terima kasih karena mungkin pemerintah perspektifnya bahwa semua industri diselamatkan oleh bantuan-bantuannya itu, tapi belum ada perspektif yang menohok misalnya bagaimana menyelamatkan industri media atau kemerdekaan pers itu, padahal berkontribusi besar juga dalam sistem negara demokrasi, dalam mengantarkan mereka jadi pejabat juga berkontribusi besar. Harus ada formulasi yang ada dari pusat sampai pemerintah daerah yang dengan tetap tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar independensi media. Jurnalis Itu aja. Terima kasih Bung Setu. Ada banyak yang bisa dipetik dari pemaparan dari Bung Setu tadi. Ada konsep upaya, kemudian ada konsep upaya jangka pendek, jangka panjang, dan kemudian jadi kayak semacam bisa menjadi gagasan bersama antara bagaimana seorang jurnalis, kemudian bagaimana industri media, kemudian bagaimana pemerintah. Ada juga upaya yang menarik, yaitu ada teman kita atau jurnalis Bung Argawo yang punya upaya bagus. Tapi sebelum ke Bung Argawo,